Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru, berjumpa kembali di channel Sasminto Hapkori. Dan pada video kali ini ya, saya akan membagikan informasi mengenai alasan guru honorer tidak masuk pendataan non-ASN tahun 2022. Ini khususnya untuk di sekolah ataupun guru yang berada di madrasah swasta, guru di sekolah swasta, ataupun honorer yang ada di instansi non pemerintah. Dan untuk sahabat guru yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan sahabat guru bisa mendapatkan informasi terbaru yang akan saya bagikan untuk sahabat guru semuanya. Baik, untuk itu langsung saja. Alasan guru honorer ini tidak masuk pendataan non-ASN tahun 2022. Dan ini merupakan banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh guru yang berada di naungan sekolah swasta ataupun di madrasah swasta. Dan saat ini ya saya berada di sekolah swasta ya. Namun tetap semangat dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Baik, sahabat guru, ini pertanyaan pertama yang sering dilontarkan oleh guru swasta nih ya. Apakah guru swasta juga didata pada pendataan non-ASN tahun 2022? Dan tidak jarang ya pertanyaan-pertanyaan ini sering terdengar ya, sehingga sahabat guru yang ada di sekolah swasta juga mempertanyakan nih, ada apa nih dengan pendataan non-ASN tahun 2022 sehingga untuk sekolah swasta dan guru-guru swasta baik TU, Tendik dan lain sebagainya ini tidak termasuk dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Jawabannya yakni pada ketentuan yang melatar belakangi pendataan non-ASN, semuanya menyebutkan bahwa pendataan non-ASN ini adalah yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya bahwa yang berada di pendataan yang hanya berada di instansi pemerintah. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apakah madrasah atau sekolah swasta ini termasuk dalam instansi pemerintah? Karena pada dasarnya sama-sama menerima dana BOS APBN ya. Ini jawabannya tidak ya, karena madrasah atau sekolah swasta ini sama dengan lembaga-lembaga swasta lainnya seperti universitas swasta ataupun lembaga-lembaga swasta lainnya, sehingga sekolah atau madrasah swasta ini tidak masuk dalam kategori instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan. Dan pertanyaan berikutnya, tetapi guru di madrasah atau sekolah swasta juga mendapatkan honor dari APBN, yaitu dana BOS. Dan jawabannya, syarat pendataan non-ASN sesuai surat Menpan bersifat kumulatif, artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka guru yang ada di madrasah tidak dapat didata dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Pertanyaan berikutnya, terus nanti di tahun 2023, guru honorer di swasta apakah diberhentikan? Siapa yang akan mengajar anak-anak kita? Jawabannya tidak. Karena yang diatur adalah pegawai non-ASN di instansi pemerintah, bukan tenaga honor di swasta. Contohnya, misalnya ada warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang akan mendirikan madrasah atau sekolah swasta, masa tidak boleh merekrut guru? Nanti yang mengajar siapa? Pendirinya? Ya tentu tidak. Tentu yang mengajar ya guru. Sehingga sekali lagi ya, yang diatur adalah pegawai non-ASN yang ada di instansi pemerintah, bukan di lembaga swasta. Untuk kita ketahui bersama, untuk saat ini memang kebijakan pemerintah melakukan pendataan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah ya, silakan untuk dicek surat Menpan 185 dan 1511. Ini semua menyebut pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Bisa saja selanjutnya ya di waktu yang akan datang akan ada pendataan juga yang di non-instansi pemerintah. Sehingga saat ini ya kita fokuskan pada pendataan pegawai non-ASN yang ada di instansi pemerintah sesuai dengan surat Menpan tersebut. Selanjutnya muncul pertanyaan ya, apakah guru-guru honorer yang di swasta tidak memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi ASN ataupun ikut dalam seleksi ASN, baik itu CPNS atau CP3K? Ini yang sering menjadi kekhawatiran tersendiri ya buat guru-guru yang ada di sekolah swasta ataupun di madrasah swasta.
Ya jawabannya tetap mendapatkan kesempatan ya. Semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi calon ASN baik CPNS maupun CP3K. Tujuan pendataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah ini adalah untuk pemetaan pegawai non-ASN yang ada di instansi pemerintah. Jadi, bukan otomatis pendataan non-ASN ini langsung diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara, karena ada mekanismenya yang terdapat pada Juknis untuk pengadaan CPNS dan juga di CP3K. Dan inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan oleh guru swasta baik di madrasah ataupun sekolah swasta mengenai kekhawatiran jika nantinya ya tidak bisa mengikuti seleksi ASN ya baik CPNS ataupun CP3K. Intinya dalam mengikuti seleksi CPNS dan CP3K harus melalui mekanisme yang terdapat dalam CPNS dan CP3K dan tidak ada yang otomatis untuk menjadi ASN di tahun ini. Sekian dan terima kasih untuk sahabat guru semuanya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat ya. Dan tetap semangat mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Salam dari guru swasta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.